Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Di sini kami dari PT Rantai Karisma Adidaya akan mempresentasikan perihal tentang kelanjutan proses dalam produksi kursi depan mobil R3. Pada kesempatan ini kami akan memberitahukan tentang tahapan keempat, tahapan kelima, tahapan keenam, tahapan ketujuh, tahapan ke-8, dan tahapan ke-9. Yang pertama, kami akan memberitahukan tentang tahapan keempat, yaitu tentang routing sheet. Routing sheet adalah suatu proses penyampaian langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang dikehendaki, di mana untuk proses tersebut dibutuhkan informasi mengenai proses produksi. Routing sheet ini sering juga disebut dengan lembar proses atau lembar operasi. Tahap awal yang harus dilakukan sebelum kegiatan produksi dimulai adalah mengidentifikasi ataupun menentukan urutan mesin atau peralatan, proses, dan operasi yang sesuai dengan kebutuhan, persentase scrap, dan efisiensi. Routing sheet digunakan untuk mengetahui jalannya proses produksi dari komponen kursi berdasarkan peta produksi yang telah dibuat sebelumnya. Hasil identifikasi ataupun penentuan ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang dinamakan dengan routing sheet. Kemudian bisa kita lihat pada halaman ini adalah bentuk routing sheet dari kursi depan mobil R3 yang kami buat. Ya, bila bisa kita lihat di sini, jadi di setiap part sudah ada routing sheet-nya. Di sini kita bisa lihat ada pengukuran panjang plat besi sesuai ukuran, sampai nanti di sini ada fabrikasi yang pertama. Di sini sudah dijelaskan. Jadi di sini sudah ada kapasitas per jamnya, cycle time, scrap, jumlah produksi, hingga nanti kita akan menemukan kebutuhan mesin aktual. Lalu di sini ada sub AC juga. Di sini ada sub AC, yaitu nomor partnya, lalu kode operasinya, sub assembly screw, ya, dengan menggunakan mesin atau peralatan apa, pieces per unitnya apa, kapasitas per jamnya apa, hingga cycle time, scrap, sampai nanti kita mendapatkan jumlah push yang diharapkan. Lalu kita bisa mengetahui juga bahan penolongnya dan mengetahui kebutuhan mesin aktual yang akan dibutuhkan ketika membuat sub assembly ini. Lalu di sini ada main AC, yaitu penjelasan tentang pemasangan assembly. Di sini ada pemasangan cushion frame dan cushion shield, lalu menggunakan mesin dan peralatan apa, lalu pieces per unitnya, kapasitas per jam, jumlah produksi yang disiapkan dan diharapkan, lalu produk dengan efisiensi yang sesuai dengan PT kita, lalu bahan penolong, sehingga dan mengetahui kebutuhan mesin aktual. Nah, di sini sudah ada kebutuhan mesin aktual untuk fabrikasi, yang dimana di sini dijelaskan mesin dan peralatannya apa saja, yaitu ada meteran, stamping, lalu gerinda tangan. Nah, di sini kita juga akan mendapatkan
kebutuhan mesin teoritis untuk setiap operasi. Nah, di sini ada kebutuhan mesin aktualnya. Lalu di sini ada kebutuhan mesin aktual sub IC. Sama seperti tadi, kita mulaikan dulu proses operasi, lalu kita akan mendapatkan kebutuhan mesin aktual dan bahan penolongnya. Di sini juga sudah ada mesin aktual, mesin IC, lalu ada pemasangan cushion frame, tools, shock control, mesin peralatannya, dan bahan penolongnya apa saja, dan kebutuhan mesin aktual mesinnya. Sehingga di tab ringkasan kita menemukan apa saja mesin yang tadi dibutuhkan untuk dibawa ke tahap berikutnya. Seperti bench, di fabrikasi ada 1 dan mesin ada 10. Mesin jahit, ada sub assembly-nya ada 9, totalnya 9. Dan semuanya ditotalkan sesuai dengan proses operasinya, yaitu ada fabrikasi sub assembly 2 dan main AC, dan total keseluruhan mesin itu ada 110. Kemudian pada tahapan kelima ada MPPC. Satu teknik analisa lainnya yang menyerupai peta kerja dan juga dipergunakan untuk menganalisa aliran bahan atau multi product process chart atau yang sering disingkat MPPC. Teknik analisa ini mengambil dasar penyajian dari operation process chart atau OPC. Hanya saja pada MPPC ini penggambaran proses operasi dipisahkan menjadi sub bagian tersendiri, yaitu rock lumber, fabrikasi, sub AC, dan assembly. Yang dapat dipersembahkan dari 3 peta itu adalah dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara luas, jelas, dan sistematis. Kemudian MPPC adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan proses untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi. Informasi yang dapat diperoleh dari MPPC ini adalah jumlah mesin aktual yang dibutuhkan. Kemudian proses produk. Kemudian multi product process chart adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan proses untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi. MPPC termasuk dalam peta untuk menganalisis dan merencanakan aliran barang dalam pabrik yang sudah berdiri maupun bagi perencanaan proyek baru, erat kaitannya dengan peta proses operasi. Ya, di sini sudah dapat kita lihat ada MPPC dari kursi depan mobil. Lalu dari ada rock lumber, yaitu nomor part, dia masuk ke storage, masuk part, lalu kita masuk ke fabrikasi. Nah, di sini ada informasi bahwa part ini menggunakan meteran yang masuk, lalu diproses menggunakan mesin stamping, dan kode 1 ini adalah seberapa banyak mesin yang digunakan, mesin potong, mesin bending, lalu ke bawah. Lalu di sini ada kode dirakitnya dan masuk ke sub assembly, yaitu nomor IC 10.000. Nah, dia dirakit dari 102 dan 101, dan di sini kita bisa lihat bahwa ada sebelum menggunakan mesin las. Lalu selanjutnya di sini juga ada menggunakan mesin jahit,
Nah, di sini juga di samping ini adalah kebutuhan mesin aktual. Dari 9 menggunakan mesin jahit, mesin las mesinnya menggunakan 3, dan kebutuhan mesin aktualnya itu totalnya untuk soft assembly itu 13. Seperti juga di soft assembly 2. Seperti itu. Di sini juga ada informasi kebutuhan mesin aktual. Lalu di sini ada main assembly. Nah, di sini main assembly juga diperlihatkan dirakit keberapanya, kode rakitan, lalu toolsnya. Di sini menggunakan tools bench. Nah, di sini ada aliran-alirannya, sehingga kita menemukan informasi kebutuhan untuk mesin aktualnya. Untuk main assembly ada 24, dan total mesin yang digunakan ada 110. Dan sini juga sudah ada ringkasannya di bagian bawah MPPC-nya. Lanjut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tahapan ke-6, yaitu mengenai struktur organisasi dari PT Ranti Karisma Adidaya. Pada tingkatan pertama yaitu direktur, yang kedua kemudian ada sekretaris, yang ketiga ada tim penelitian dan pengembangan. Setelah itu terbagi menjadi beberapa divisi, yaitu ada divisi marketing, divisi produksi, divisi keuangan, dan juga divisi personalia dan admin umum. Nah, kemudian di bawah divisi-divisi tersebut terdapat departemen yang mendukung, yaitu ada departemen marketing pada divisi marketing, kemudian dalam divisi produksi itu terdapat departemen produksi, departemen quality, departemen maintenance and engineer, kemudian ada departemen perencanaan dan pengendalian produksi, kemudian ada departemen pembelian dan pengecekan bahan baku, kemudian ada departemen logistik. Kemudian pada divisi keuangan terdapat departemen keuangan dan juga departemen akuntansi perpajakan. Setelah itu pada divisi personalia dan admin umum terdapat departemen personalia dan juga departemen administrasi dan umum. Kemudian kita akan membahas tentang kode-kode yang terdapat di struktur organisasi. Yaitu pada direktur terdapat kode 1821-01-01. Kemudian pada sekretaris terdapat kode 1821-02 dan -01. Kemudian pada tim penelitian dan pengembangan terdapat kode 1821-03-01 dan seterusnya. Pada divisi marketing, divisi produksi, divisi keuangan, dan juga divisi personalia. Nah, di sini kita dapat melihat job deskripsi dari SO yang tadi kita sudah lihat. Nah, di sini ada nama jabatan itu direktur. Lalu di sini ada fungsi jabatannya, sudah ada tugas-tugasnya. Lalu ada persyaratan jabatannya, dan ini jabatannya apa, sampai seterusnya. Di sini kita bisa juga ada sekretaris, yaitu tugasnya membantu menyiapkan dokumen atau arsip. Ini ada wewenangnya dan tanggung jawabnya seperti apa. Di sini ada persyaratan jabatannya. Lalu di sini juga ada kepala divisi marketing.
kita juga dapat melihat tugasnya itu seperti apa dan fungsi dari jabatannya apa, yaitu tugasnya apa, persyaratan jabatannya apa, wewenangnya apa, dan tanggung jawabnya apa. Nah, selanjutnya selanjutnya itu ada K3 pada PT Rantai Karisma Adidaya. Nah, pada K3 ini kami membawakan dan mengimplementasikan tentang alat pelindung diri atau APD yang kami siapkan pada setiap proses-proses produksi untuk pembuatan kursi depan mobil R3. Di sini kita bisa melihat alat-alat ataupun APD apa saja yang digunakan oleh para pekerja pada saat melakukan proses produksi. Yang pertama itu pada saat menggunakan mesin bench, yang terutama itu menggunakan safety helm ataupun helm safety, kemudian menggunakan wear pack, kemudian itu menggunakan safety shoes, kemudian sarung tangan, kemudian safety glass, dan kemudian pada bench operation dia menggunakan safety helm, wear pack, safety shoes, sarung tangan, dan safety glass. Kemudian kita akan membahas tentang simbol-simbol rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Yang itu pertama ada rambu bahan berbahaya dan beracun ataupun B3. Bisa kita lihat pada nomor pertama itu simbol rambu, kemudian ada keterangan. Selanjutnya yang kedua itu ada rambu-rambu yang menunjukkan tentang peringatan dan waspada. Dan yang ketiga itu adalah rambu-rambu berwarna merah atau rambu yang menunjukkan larangan. ya di sini kita bisa melihat AKTK atau analisis kebutuhan tenaga kerja. Di sini sudah ada kebutuhan tenaga kerja, yaitu direktur tenaga kerja yang tidak langsung dengan total 1, sekretaris tenaga kerja yang tidak langsung total 1, hingga seterusnya. Di sini juga ada staf pemasaran. Di sini kita mengambil kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tanggung jawab mereka dan kebutuhan untuk diproduksi nanti. Seperti di operator meteran itu kita membutuhkan 14 karena menyesuaikan dengan kebutuhan mesin. Dan selanjutnya sini ada kepala departemen dan lain-lain. Kemudian pada tahapan ke-7 itu ada analisis kebutuhan luas lantai atau yang singkat AKLL. Perencanaan kebutuhan luas lantai bertujuan untuk mengetahui luas lantai yang dibutuhkan pada setiap fasilitas-fasilitas yang didirikan. Syarat utama perencanaan luas lantai adalah pembakuan sistem kerja. Dalam perencanaan stasiun kerja, kita harus memastikan bahwa sistem kerja telah baku. Apabila sistem kerja belum baku, maka luas lantai yang dibutuhkan menjadi tidak absah.
Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam perencanaan kebutuhan luas lantai adalah luasan mesin, luasan ruang gerak operator, luasan penumpukan bahan yang akan diproses dan setelah diproses, serta luasan untuk kegiatan pemindahan bahan. Kemudian bisa kita lihat pada tabel berikut. Di sini adalah contoh dari luas lantai produksi, yaitu kita membagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu adalah part 1 itu adalah fabrikasi, yang kemudian itu di bawah fabrikasi itu terdapat sub assembly 1 dan sub assembly 2, kemudian ada main assembly. Kemudian setelah dari luas lantai produksi itu ada luas lantai. Nah, di sini kita dapat melihat total space yang nanti akan digunakan dari part kode juga, dari part namanya. Di sini kita dapat melihat. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya. Lalu seterusnya kita dapat melihat amount of material, pallet needed based on max capacity, amount of text, allowance, dan total luas. Nah, di sini juga kita nantinya dapat mengetahui seberapa luasnya nanti ruangan-ruangan yang ada di departemen atau pada PT Rantai Karisma, yaitu seperti ruang departemen maintenance dan engineering itu ada total space-nya 30. Lalu selanjutnya luas lantai pelayanan kantor seperti ini ada ruang direktur, sekretaris, divisi marketing. Lalu sini ada luas layanan umum dan selanjutnya. Lalu di sini juga ada penjelasan floor space production-nya, floor space of warehouse, floor space of production service, sehingga nanti ditemukan total floor space-nya adalah yang bisa kita lihat di sini. Kemudian pada tahapan ke-8 yaitu ada ARC atau Analysis Relationship Chart. Di sini kita bisa melihat ARC dari factory atau pabrik dari PT Rantai Karisma. Itu terdapat 17 fasilitas dan juga 7 fasilitas utama. Kemudian itu ada ARC office atau ARC kantor. Di sini terdapat 29 fasilitas. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada lambang-lambang seperti A, E, I, dan OU. Di sini kita ada penjelasan di bawah bahwa ini mana-mana mutlak sangat penting, biasa dan tidak penting. Seperti itu. Kemudian pada tahapan ke-9, ini kami akan memberitahukan tentang
ARD atau Activity Relationship Diagram. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa setiap nama fasilitas itu di kantor ini ada yang seperti hubungan di ARC tadi. Nah, di sini sudah kita mendapatkan TCR-nya atau rankingnya. Nah, di sini kita akan membuat overlap-nya sesuai dengan ranking-ranking yang sudah ditentukan. Sama juga seperti yang ada di kantor. Sehingga nanti dapat kita temui di ARD ini atau Activity Relationship Diagram. nah di sini kita dapat sesuai dengan collab yang tadi seperti ini, dan selanjutnya ada di kantor seperti itu. Sini sudah sesuai dengan urutan dan ada penjelasan tentang luas dan kesinambungannya dengan berdasarkan ARC yang tadi. Mungkin itu saja dari PT kami. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kami perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.